Hasan Tiro pembual besar oleh Nurlis Effendi dan Muhammad Saleh. Pelecehan ke Paduka Wali Negara Tunku Muhammad Hasan Tiro. Kira-kira menurut sahabat, apa kepentingan Partai Aceh memberi jabatan yang begitu besar kepada dua orang ini, sementara jejak rekam mereka di dalam tulisannya pada tahun 99 mereka menulis tentang Tengku Hasan Tiro sebagai pembual besar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses selalu. Sahabat Sisi Lain, sejak 1 bulan terakhir, ibarat pepatah mengangkat kembali kayu yang terendam setelah 25 tahun. Saat ini muncul kembali dan terutama pada menjelang kontestasi pesta politik seperti pilkada ataupun pilpres. Ini terkait dengan satu pemberitaan di majalah berita mingguan Gama pada edisi 23 Desember 1999. Ini terkait dengan salah satu judul berita dari serangkaian berita terkait dengan Hasan Tiro, pembual besar. Berita ini kemudian digoreng oleh banyak pihak pada saat kontestasi Pilgub yang akan kita hadapi 27 November 2024 mendatang. Banyak pihak menuding saya dan senior jurnalis Nurlis Effendi adalah orang di balik pemberitaan ini. Oleh karena itu berbagai macam tudingan di media sosial pun muncul. Dan sebenarnya saya sendiri dan mungkin saja Bang Nurlis tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti ini. Sebab ini adalah sebuah karya jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan secara kode etik. Hanya saja, kebetulan beliau hari ini menjadi bagian atau wakil ketua dari Partai Aceh dan merangkap sebagai ketua tim seleksi, sehingga pretensi politik dan tensi politik baik internal maupun eksternal begitu tinggi. Oleh karena itu, seperti apa ceritanya? Saya mengundang seorang mantan Kombatan GAM yang juga sangat familiar di dunia media sosial atau YouTube, yaitu Saudara Ibran Pase. Untuk hari ini saya balik, tidak saya yang menjadi host atau bertanya kepada narasumber, tapi hari ini atau kali ini saya minta Saudara Ibran Pase untuk bertanya kepada saya dan kepada Bang Nurlis supaya ini adalah bisa jadi clear ya di mata publik. Saya persilakan Saudara Ibran untuk mengambil alih podcast ini. Silakan. Baik kepada saya maupun kepada Bang Nurlis. Terima kasih Bang Saleh, Bang Nurlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Jadi awal saya sebenarnya ingin menelpon langsung Bang Nurlis, ya, karena berkaitan dengan video ada wajah Bang Nurlis, ada Bang Saleh di TikTok. Di TikTok. Oke. Akun TikTok saya lupa namanya. Pokoknya followernya 0. Tapi viral. Dan ada beberapa postingan lain tentang pemberitaan yang sama. Jadi ini harus kita clearkan. Karena kebetulan saya sekarang kader Partai Aceh. Ya. Kader Partai Aceh. Saya juga pernah jadi juru bicara Partai Aceh. Nanti Abang ceritakan. Karena Abang disinggung juga. Bang Nurlis juga di Partai Aceh. Jadi agar masyarakat tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Bagaimana cerita yang sebenarnya, awalnya bagaimana sehingga terjadi seperti ini. Dan tahun berapa. Sebetulnya kita tidak usah membuat broadcast seperti ini, tidak usah, langsung aja. Tapi karena yang viral ini di media sosial, ya harus seperti ini Bang. Ini mohon maaf Bang. Saya harus bertanya langsung ke Abang. Coba Abang ceritakan awalnya bagaimana dan bagaimana kisahnya sehingga terjadi tulisan seperti ini. Ini terus terang mohon maaf Bang. Karena ada kejadian di PD juga seperti ini. 1 hari selesai. Saya telepon Panglima PD, Sulaiman Tambu, Bang, ini tolong selesaikan. Ini penghinaan terhadap Wali Tunku Hasan Muhammad Tiro.
Iya. Itu Bang Sandi Silo, ini sakral ini. Dan ini langkah seluruh yang rakyat baik kan? Aceh. Makanya hari ini alhamdulillah sudah seperti ini kita bertemu secara langsung. Bang Nurlis, mohon Bang, Abang ceritakan bagaimana kisah cerita ini sehingga ada dikaitkan nama Bang Saleh juga. Silakan Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Imran Paseh. Sebetulnya karena ini adalah dimuat oleh Gama, seharusnya Gama yang mengklarifikasi sebetulnya. Karena ini adalah majalah dan tanggung jawabnya ada di Pemret, Heri Komar ya. Dan juga ada beberapa senior di sana itu yang bertanggung jawabkan isi seluruh majalah. Bukan di reporter. Karena waktu itu saya masih reporter di majalah Gama, reporter Biro Jakarta. Sedangkan Bang Saleh waktu itu Reporter magang. Reporter magang. Jadi masih belajar jadi reporter. Jadi berkaitan dengan peristiwa itu sebetulnya. Dan Heri Komar nggak ada lagi. Nah sekarang masalahnya Heri Komar juga udah meninggal. Majalahnya udah tutup. Heri Komar itu siapa? Pemretnya. Oh, Pemret. Ketika itu ya. Ketika itu. Pemimpin redaksinya Heri Komar juga udah meninggal. Majalahnya juga udah game. Kan udah tutup. Majalahnya udah nggak ada. Udah sejak tahun 2001 atau 2002 udah mati itu majalah. Nah, kembali ke persoalan cerita tentang tulisan Wali Nangro Asantiro. Sebetulnya judulnya pun saya rasa bukan itu judulnya. Saya lupa ya, tapi sepertinya bukan itu judul tulisannya. Karena itu kayak sepertinya ada upaya propaganda di judulnya karena kenapa judul itu yang dimunculkan padahal judulnya kalau tidak salah saya itu bukan itu. Dan itu adalah rangkaian tulisan yang laporan utama, ada beberapa tulisan sebetulnya. Itu sumber dari Fauzi Hasbi Gedung. Fauzi siapa beliau? Fauzi Hasbi Gedung ini dia adalah tokoh GAM, adik kandungnya Mukhtar Hasbi. Aceh Merdeka dulu. Aceh Merdeka dulunya. 76. Mukhtar. Sumber dari beliau. Dari beliau. Jadi abang yang menulis gitu. Kita wawancara dia datang ke kantor. Wawancara. Dia datang ke kantor Gama waktu itu tahun 99 ya, udah 25 tahun. Tahun 99. Tahun 99. Hari ini 2024. 25 tahun. 25 tahun lalu. 25 tahun lalu Fauzi Hasbi Gedung datang ke kantor dan minta bercerita. Kebetulan waktu itu sedang mau apa? Ada ulang tahun GAM ya kalau nggak salah waktu itu. Kita mau tangkap persoalan referendum. lagi panas-panasnya. Referendum di Mesir Raya, eksodus masyarakat, kemudian diikuti dengan milad GAM 4 Desember. Nah, kita hari itu ada beberapa reporter. Saya, salah satunya saya bertugas di Jakarta, ada Bang Saleh di Aceh, bertugas meliput tentang itu. Kemudian kita waktu itu redaksi majalah Gama mengirim reporter juga ke Swedia. Nia namanya, Nia Sutiara kalau nggak salah. Dia reporter Gama di Jerman, kemudian ditugaskan ke Swedia untuk mewawancarai tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka di Swedia. Waktu itu belum ada online Bang ya? Belum, hari ini ya? Belum ada, dulu masih cetak semua. Cetak ya? Nah, jadi si Nia Sutiara ini mewawancarai Zaini Abdullah dan tokoh-tokoh Gama sana. Dan sempat ketemu kalau nggak salah sama Wali. Dia melapor dari sana, sedangkan saya kan di Jakarta nggak ada narasumber, ada Fauzi Hasbi Gedung datang ke kantor, entah bagaimana ceritanya dia bisa datang ke kantor, juga saya nggak tahu. Dia datang kantor, dia punya senjata tuh, bawa senjata taruh di meja, kan bingung juga saya itu waktu itu. Tahun berapa itu Bang? 99. 99. Nah, dia bisa punya dalam tas, dia kasih tahu bahwa dia punya senjata, bebas dia bawa itu. Nah kenapa? Dan dia naik dengan mobil Kijang, sehingga ketika saya turun, dia naik apa, saya ngelihat naik mobil Kijang plat merah. Di situ saya memang waktu itu udah ini apa ini gitu. Tapi karena cerita dia udah ada di kantor, saya bertugas mentranskrip wawancaranya. Dan ketika itu banyak orang. Banyak orang. Ada repel. Sumbernya bukan Bang Nurlis. Bukan. Apalagi Bang Saleh. Bang Saleh nggak apa-apa. Jadi ini kawan-kawan salah ini. Makanya hari ini harus abang clearkan semua, abang ceritakan. Lanjut. Fauzi Hasbi Gedung dia menjelaskan semuanya. Versinya dia diwawancarai, saya ditugasi untuk mentranskrip, saya transkrip apa yang diomongin, semua saya transkrip. Bahkan
saya memesankan tolong taruh nama Bang Saleh di setiap tulisan di laporan utama. Tujuannya waktu itu kan beliau ini kan masih magang nih. Masih magang, jadi nggak tahu. Biar ada honornya. Di TikTok ada juga ditulis Saleh juru bicara Partai Aceh. Iya, pernah. Berapa tahun, Bang? 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nggak lagi di Partai Aceh beliau. Dulu ya sama saya. Nah, itu Bang Saleh ini nggak tahu itu karena dia ngeliputnya di Aceh. Jadi cuman saya minta pesan ke redaksi agar nama Bang Saleh itu di setiap tulisan tentang Aceh dicantumkan. Biar dapat terangkat dan honornya ada karena baru pindah ke Jakarta. Jadi setelah tulisan itu muncul, kan semua orang kaget sebetulnya setelah tulisan itu muncul. Nia Sutiara datang lagi ke Jerman. Ke Swedia. Ke Swedia dari sana. Mengklarifikasi juga, dimuat juga sebetulnya kalau nggak salah dimuat itu. Dimuat juga udah clear waktu itu udah selesai karena Dr. Jaini segala macam yang di sana itu Dr. Jaini ada tokohnya Dr. Jaini lah sana. Wali sekarang ini Malik Mahmud udah. Jadi setelah keluar tulisan ini. Setelah tulisan itu seminggu kemudian dia datang. Dia datang ke sana untuk mengklarifikasi. Karena sebetulnya udah selesai waktu itu. Sebenarnya karena protes Abu Dr. Jaini, Wali sekarang Malik Mahmud protes semua, Bang. Saya yang generasi 98, generasi hari inilah kan. Ada kejadian masih ingat, Bang? 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu di PD. Seorang kader partai, caleg seorang partai lokal menghina almarhum Wali, ya kan? Wali tidak berpendidikan, tidak beragama, begitulah kira-kira. Begitu muncul, padahal tulisan, langsung kita hantam. Datang orang KPA ataupun panglima-panglima yang di PD, dijemput, klarifikasi, mohon maaf di media, dan minta maaf ke makam Wali. Sudah selesai sebetulnya. Mungkin abang karena berkaitan dengan politik ya sampai hari ini digoreng-goreng lagi ya. Makanya kalau umpamanya dari kawan-kawan kombatan yang bertanya, saya menjelaskan. Tetapi karena begini di TikTok ataupun dimanapun bahkan di Facebook, mereka memainkan ini bukan berupaya untuk bertanya ke saya benar atau enggak atau bagaimana kisah itu sebetulnya. Digoreng aja dengan propaganda bahwa saya orang Partai Aceh seperti ini dipakai oleh Partai Aceh. Kenapa menghina Wali? Nah ini terjadi setiap pemilu, setiap ada saya. Dulu saya sama Bang Saleh, Partai Aceh jubir dulu Bang ya? Jubir. Kan nggak ada muncul apa? Nah setiap ada saya dan saya berada bersama kombatan katakanlah di sini Mualim menjadi timnya Mualim untuk seleksi. Kalau dulu saya media, dimunculkan. Nah tahun 2000 itu tahun 2012 ya, 2012 muncul itu pertama. Kemudian 2017 kan nggak ada saya, nggak ada itu. Sekarang muncul lagi saya di sini, muncul lagi itu ketika mulai politik mulai berjalan dengan sangat baik. Nah itu muncul lagi. Nah, jadi sebetulnya kalau dalam perspektif saya melihat ini bukan upaya untuk menanyakan ini benar atau enggak, hanya berupaya untuk merongrong dan merusak. Dan sebetulnya apakah bagi saya ini berbahaya apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Berbahaya sekali. Karena setelah muncul ini, telepon teror untuk saya, keluarga saya, semuanya. Ancaman pembunuhan, semuanya. Nah, itu hampir setiap hari. Tapi kan saya tahan gitu loh kan, hampir setiap hari. Apalagi dulu tuh sampai saya diikutin itu tuh waktu 2012. Nah sekarang apakah begitu? Sebenarnya sama. Malah ada politisi partai tertentu di Facebooknya. Oh ternyata tim seleksi adalah penulis Wali. Banyak sekali. Makanya diprovokasi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maksudnya apakah di belakang layar nggak selesai kayaknya? Dan ini kami berterima kasih juga sama Imran kan sebagai mantan katakanlah representasi dari mantan kombatan. Sebetulnya saya nge-track juga nge-track siapa-siapa dan saya juga ada katakanlah kepolisian saya serahkan memang. Kalau terjadi sesuatu sama saya, inilah pemicunya. Sedikit Bang ya, Bang Saleh. Ya silakan. Ini nanti Abang sambung lagi. Sebelum keluar ataupun muncul tulisan ini yang heboh yang sampai hari ini ya, udah hampir 20 tahun lebih 25 tahun. Apakah Abang dulu pernah menulis tulisan-tulisan yang lain yang membantu rakyat Aceh yang tertindas ataupun gerakan Aceh Merdeka? Gimana Bang? Ini gini, nah ini kan rangkaian dengan tulisan ini.
setelah tulisan ini muncul, saya itu bingung sebetulnya, bingung siapa sekarang yang mencari saya gitu loh waktu itu. Apakah pihak aparat atau kombatan? Jadi dua-dua kan? Dua belah. Jadi saya setelah tulisan ini saya mengungsi ke Bandung. Setahun saya di Bandung. Itu tahun berapa, Bang? Tahun 99, tahun 2000 saya udah ke Bandung. Nggak mungkin maksud Imran, baik abang di Gatra maupun di Gama, sebelum tulisan ini mungkin ada tulisan yang lain. Seingat saya kan abang pernah, ketika saya di Serambi Indonesia, kalau seingat saya abang pernah juga nulis soal Aceh di Killing Field, Kampung Janda, kan? Kalau nggak salah. Malah kita ikut ada sama-sama liputan di kandang, soal aman kandang, kan? Itu Bukit Tengkorak siapa yang tulis? Saya. Kan itu berita heboh dunia itu. Pembantaian. Jadi kalau itu kan saya mesti melihat ke jauh ke belakang ya. Ketika saya awal-awal jadi reporter itu. Saya jadi reporter kan tahun 95. Itu masih operasi militer di Aceh. Dan boleh saya katakan sangat sedikit wartawan yang berani menulis tentang Aceh Merdeka waktu itu, Aceh Merdeka. Bahkan saya yang menulis Aceh Merdeka. Kalau wartawan lain menulisnya GPK. Saya yang menulis, nggak mau saya nulisnya GPK. Saya menulis tentang Aceh Merdeka, Aceh Merdeka. Nah itu saya, itu waktu itu. Sehingga saya menjadi bagian yang agak berseberangan dengan apa? Dengan katakanlah aparat militer yang sedang operasi militer di Aceh. Karena kondisi itu seperti itu. Ya, isu-isu HAM abang angkat dulu. Saya mengawali tulisan tentang Aceh. Saya tetap menulis Aceh Merdeka waktu itu karena GPK itu istilah yang disampaikan oleh propaganda dari lawannya, gitu loh ya kan. Jadi pertama sekali saya menulis tentang Aceh Merdeka saya tentang Bantakia. Jadi itu saya Bantakia, almarhum Tunku Bantakia. Jadi waktu itu Tunku Bantakia ditangkap, ditahan di Aceh Utara dengan tuduhan mengumpulkan senjata dan ganja. Tahun berapa itu, Bang? Tahun berapa? 96 kan masih dom kan? Masih dom. Tapi saya menulis. Itu 96 saya baru tamat SD kalau nggak salah. Operasi Jaring Merah waktu itu namanya kan. Jadi saya menulis Bantakia. Saya tuliskan. Kita wartawan kan mereportase, bukan menyimpulkan. Jadi menuliskan bahwa bagaimana mungkin, artinya saya cuma menggali pemikiran orang, apakah mungkin Bantakia yang tangannya lumpuh, itu tembak-tembakan sama aparat keamanan. Tunku Bantakia tangannya nggak normal? Nggak normal dah, dua-dua. Tidak ada yang tahu, saya yang tahu itu, karena saya wawancara langsung dengan beliau di dalam tahanan. Jadi abang tulis? Saya tulis sampai beliau kemudian bebas. Jadi beliau kasih nampak tangannya, gimana saya mau menembak. Waktu itu. 96, 97, tragedi Bang Rahman Palu? 97. Perang di kandang? Itu di kandang. Abang tulis juga tuh? Itu saya juga. Jadi saya ngikut itu waktu itu tembakan. Rahman Palu ini panglima muda waktu itu ya. Bukan, panglima wilayah. Beliau Tripoli Libya. Ya, Tripoli. Jadi beliau ini bertempur sampai titik darah penghabisan. Jadi beliau itu ketika saya meliput itu, beliau itu tersandar di pohon kayu. Senjata di tangan. Bayangin ya, senjata di tangannya. Begitu kena beliau posisi tetap berperang, tapi tetap posisinya perang. Bersandar dia tetap posisi. Dia meninggalnya karena kehabisan darah ya. Tapi dia meninggal jatuh. Itu Rahman Palu itu saya yang nulis. Saya yang nulis itu, nggak ada yang nulis waktu itu, saya yang nulis. Belakangan baru muncul. Ini satu lagi Bang, ini sebelum Abang lanjut menceritakan ya. Sidang Ishak Daud. Dulu kan di kandang, ada pengadilan di sana di mana? Dibakar. Tapi gagal di sidang. Setelah dibakar pindah ke ini. Sabang ya. Nah itu waktu itu saya ingat itu satu-satunya wartawan yang meliput saya di Sabang. Di Sabang itu saya berada di ruangan sidang. Itu masih di Gatra ya? Masih di Gatra saya. Karena ada dibentang bendera. Bentang bendera dulu dalam ruang sidang. Bayangin itu Ishak Daud tuh. Itu dulu Ishak Daud salah satu orang yang mudah kita hubungi waktu itu untuk wawancara waktu itu. Jadi dari sidang dia teriakan, dia nggak menganggap pengadilan terhadap dirinya sah karena dia nggak mengakui negara ini. Jadi bagi dia yang berhak menyidangkannya negara Aceh Merdeka. Jadi dia bawa bendera Aceh Merdeka di situ. Jadi dia ditahan di situ. Nah kemudian itu salah satunya. Nah
pada tahun 97, saya terus belajar tulisan tentang itu. Nah, pada tahun 97, saya menulislah Kampung Janda. Istilah Kampung Janda di media yang sama, di majalah. Di Gatra. Saya menulis tentang Kampung Janda. Bagaimana peristiwa itu peristiwa lama, sudah Kampung Janda itu terjadinya tahun 91 terjadi penembakan, mereka dikumpul di bawah Menasa ditembakin, kemudian jenazahnya dibawa di Legli itu, jenazahnya dibuang di kampung saya sendiri. Gini Bang, sebelum Abang tulis berita yang ini kan resiko luar biasa Bang ya. Ini kalau berbicara waktu konflik ini alhamdulillah sudah damai kan. Apakah ada Abang buat semacam investigasi sebelum Abang turun? Nggak langsung serta-merta menulis? Saya ke lokasi saya menulis, meliput, melihat, memotret, termasuk ketika saya naik gunung itu. Naik gunung tempat kejadian pertempuran yang meninggalnya atau wafatnya itu Pawang Rashid, Panglima tuh. Pawang Rashid dengan Saleh Maha, Panglima Muda Saleh Maha. Itu yang meninggal tuh Pawang Rashid, Saleh Maha, istrinya dua-dua sama dua anak kecil. Saya yang naik ke atas sendiri. Saya foto itu, saya lihat di sana. Setelah saya berita itu saya dipanggil. Di Tangsi di mana? Di Kempang. Kempang. Tenggape Tangsi Kempang kan. Naik ke atas tuh, saya naik ke gunung. Jadi saya yang menulisnya itu. Jadi saya kemudian dipanggil ke sana, ke yang dipersoalkan waktu itu kenapa saya menulisnya. Ya kan? Jadi punya bahasa Aceh, saya pegang Bang Saleh, mohon maaf Bang Saleh. Nah ini sebetulnya Bang Saleh yang bertanya, tapi izinkan saya bertanya. Ini harinya bahasa Aceh Bang, Situn Kum Siurojun. Jadi terhapuskan. Betul. Ada masih banyak kebaikan-kebaikan dan yang Abang tulis, yang Abang angkat. Sebelum muncul tulisan ini, ya kan? Nah, ini kan jadi makanya saya tanya langsung seperti ini supaya teman-teman di TikTok dimanapun ya di media sosial tahu bagaimana dasar ini sampai terjadi seperti ini. Kan dalam Islam juga dianjurkan. Kita tabayun, kita cross check, kita tanya langsung. Ya lanjut Bang. Jadi sedih saya Bang kalau ingat kisah Pawang Rashid. Saya waktu SMP kalau nggak salah, masih anak-anak lah. Saya naik ke atas, jalan kaki saya terus setengah hari di tempat Pawang Rashid ini kan bangun rumah panggung di atas gunung. Jadi ada tempat dibersihkan semua, dikepung gitu, diberondong semua, satu keluarga meninggal. Itulah saya dipanggil pertama kali oleh aparat. Itu sempat dimuat ya Bang tulis dimuat. Saya dimuat itu, setelah dimuat saya dipanggil. Kenapa kau tulis ini? Nggak ada wartawan menulis kembali lagi kan. Kecuali kemudian belakangan baru, setelah saya menulis baru. Nah yang sering bantu saya memang saya lewat itu di Aceh Utara. Nah kemudian ketika Kampung Janda saya suka dipanggil. Ini Bang satu lagi Bang, Bukit Tangkorak. Nah Bukit Tangkorak kan berikutnya. Siapa yang angkat itu? Saya juga. Bukit Tangkorak itu saya. Terangkat ke media. Nah, jadi waktu itu saya sering ke Sungai karena kadang-kadang ketemu Mas Saleh kan, ngobrol di sana menulis karena waktu itu karena saya wartawannya seperti ini, kawan kan jarang. Ya bahaya lah Bang. Saya aja nggak berani kalau gitu Bang. Nggak berani teman-teman saya. Saleh berani. Saya datang dia jemput naik motor GL dulu. Tiger 2000. Bang, saya ingat. Saya tanya sedikit ke Bang Saleh. Bang Saleh waktu itu selain daripada wartawan itu kegiatan apa gimana? Masih kuliah gimana? Enggak, saya waktu itu kan tahun 99 kan saya masih wartawan Serambi. Masih wartawan Serambi Indonesia saya. Dari Luxmawe, dari Biro Luxmawe pindah kepada Aceh. Waktu saya di Serambi memang kayak kata Bang Nurlis, kadang-kadang kawan Bang Nurlis, informasi-informasi dibocorin Bang Nurlis. Kemudian waktu itu saya lapor ke almarhum Ibrahim Ahmad. Siapa Ibrahim Ahmad? Ahmad itu wartawan Serambi Indonesia yang memang dikenal sangat dekat gitu. Jadi Ibrahim Ahmad lah yang bisa masuk. Jadi waktu itu kita bagi-bagi. Bang Basri, Kepala Biro Serambi Indonesia di Luxmawe itu dibagi-bagi. Ada yang main sini. Begitulah kita kerja wartawan. Nah saya waktu itu sudah tinggal di Banda Aceh. Kebetulan saya juga merangkap Ketua Batku HMI. Nah pada tanggal 24 Maret 99, saya diangkat menjadi salah satu anggota tim penasihat Presiden urusan Aceh. Sempat ke sana, Pak? Nah, ketuanya itu almarhum. Ketuanya waktu itu, ketua itu kan waktu itu Usman Hasan. Siapa presiden waktu itu? Habibie. Oh, Pak B.J. Habibie. Nah, saya waktu itu Usman Hasan. Usia saya waktu itu 31 tahun. Kenapa saya waktu itu? Kemudian saya baru tahu ketika saya dipanggil ke Jakarta, disuruh pindah ke Jakarta.
Baru tahu karena dianggap saya anak muda yang jurnalis yang bisa masuk kemana-mana. Karena waktu itu kan informasinya simpang siur. Iya, Bang. Tapi ya seperti kata Imran tadi, kata Bang Nurlis, posisi kami waktu itu tak ugli ikap dari mum, dan ukrung ikap dari buya. Jadi kalau orang yang nggak paham ya bisa dituduh, bisa dibilang kami cuak, bisa dibilang kami agen RI, orang RI bilang kami mata-mata gam. Jadi punya Pak Sandi radio masa konflik luar biasa, lala mirah Pak Rono. lala mirah, kan pernah kejadian ketika liput upacara, wadahnya kamera belum ada film, belum ada flash disk, masih film. Begitu kita kita kompak gulung, peduk lamino, wadah diperiksa di pos, mau dari mana kalian? Dari sana Pak? Oh enggak, kalian dari meliput itu kan, mana kamera? Icok, kacok aja udah pi, film gak kosong, ini kan teknik. Nah jadi, menarik yo. Bu tugas dong. Apa tugas saya ketika menjadi tim itu? Bolak-balik Jakarta. Kadang-kadang saya juga konfirmasi ke Bang Nurlis. Makanya di kantor Bang Nurlis tahu saya kan sering minta permisi. Saya bilang di kantor anak sakit. Padahal bukan tuh. Ada tugas yang dikasih yang nggak boleh tahu orang. Termasuk oleh waktu itu Pak Herman Jagugu di Seknek. Pertama yang tugas saya Muhammad Usman Hasan itu memastikan kembali proses pencabutan DOM. Pencabutan DOM. Kan DOM itu berapa? 7 Agustus ya, 98. Luar biasa Perdana Waron 2. Jadi ini pencabutan DOM. Pencabutan DOM ini juga sebetulnya berawal dari saya menulis sebetulnya. Jadi saya menulis tentang pencabutan DOM tahun berapa itu, Bang? 98. 98. Agustus ya kalau nggak salah. Jadi pertama saya menulis tentang ladang pemantaian di Aceh, The Killing Field ya saya. Beredar itu media. Beredar itu cover. Jadi kawan-kawan di TikTok nggak tahu ini semua. Yang dia tahu Hasan Tiro pembuat. Dasar masalahnya dia nggak tahu. Sebelum kejadian. Makanya saya ketawa-ketawa aja bilang itu. Sayang juga Bang Saleh ini nggak ikut kok, ditempel wajahnya gitu kan. Fotonya ditempel. Saya nulis itu di Aceh Utara. Berawal dari Aceh Utara. Saya waktu itu baru meliput kriminal tentang nggak lama setelah saya meliput ini keluarga Abu Tumin. Keluarga Abu Tumin ini dituduh gam waktu itu. Keluarga Abu Tumin ulama besar di keluarga Abu Tumin ditembak meninggal. Sempat Abang tulis itu? Saya tulis. Nggak ada yang menulis itu. Saya bongkar itu. Saya tulis, saya wawancara Abu Tumin nangis sama saya. Ketika saya wartawan datang wawancara ini. Apa berani menulisnya katanya. Gitu. Jadi saya tulis itu. Setelah ini saya kan masih dari ini kan saya ke Losmawe. Saya biasalah kalau ke Aceh Utara tuh pasti ketemu ke Losmawe saya. Misalnya ngopi-ngopi. Nah, saya main, tempatnya agak lupa saya. Ke daerah-daerah mau menuju Bukit Sentang, pokoknya di pinggir sawah. Saya ngopi di situ. Ngopi saya bawa kamera. Ngopi saya taruh kamera. Kalau wartawan dulu kan semua dia harus jalan ya. Nggak sekarang kan nunggu kan kalau kita investigasi. Kopi saya. Si penjual kopi itu bernama Ismail, pemilik warung kecil. Kedai klep lah. Klep Aceh Utara betul ya? Maksudnya nan kedai klep, kan ngempung. Iya, maksudnya wilayah Aceh Utara, Kabupaten Aceh Utara. Dia nanya. Itu tahun berapa, Bang? Itu tahun 98, 97 lah. Terakhir udah pencabutan DOM. Belum. Nah ini makanya saya bilang gini. Iya, lanjut Bang. Jadi dia bilang, dia bercerita ke saya, berani nulis nggak? Katanya ada cerita yang sedih katanya. Dia bercerita sambil menangis. Cerita apa? Dia bilang, cerita lah dia bahwa dia penggali kubur. Penggali kubur di Bukit Sentang namanya, Bukit Tengkorak yang kemudian kita namain Bukit Tengkorak waktu itu kan. Dia ajak saya ke bukit itu beberapa tempat yang udah ditanami pohon-pohon yang tempat dia gali kubur. Di situ isinya mayat manusia dalam satu lubang itu ada ratusan orang, ada satu lubang. Ada beberapa lubang. Itu sempat Abang lihat itu? Saya ini belum lihat. Ini ceritanya mengenai saya belum lihat nih. Baru cerita. Ya, saya melihat fisiknya, saya percaya gitu kan. Dia tanya ini pohon-pohonnya. Terus dia bercerita dari mana cerita dia penggali kubur. Terus kok mau bercerita, dia buka bajunya. Ada bekas tembakan. Jadi dia habis menggali kubur itu ditembak. Dibuang ke jurang di situ, dibuang ke sana lah. Ke gunung, dibuang lah ke sana. Masih hidup. Merangkak dan naik ke atas.
Kemudian dia sembuh sendiri. Tapi dia batuk darah. Sehingga saya menulis judul tentang profil dia, Ismail Batuk. Saya ingat tuh, Ismail Batuk. Batuk darah, dia asal batuk darah. Terus apa lagi nih? Dia, jadi orang-orang kampung di masa itu karena dia masih hidup, udah percayalah sama dia. Jadi dia menjadi pencari orang hilang waktu itu. Orang-orang kampung minta tolong sama dia mencari orang yang hilang. Ya, yang diculik, yang apa? Bukit apa lagi? Nah itu saya satu lagi. Arah Birun ke Takengan? Itu saya Panglima itu saya turun sama Bang Ismail itu. Jadi saya turun sama Ismail. Kalau nyari orang ya, nyari orang nanti sebagai tanda apa? Sempaknya dibawa pulang atau cincinnya dibawa pulang atau apa yang jadi khas, apa betul ini betul ini. Jadi dia menjadi pencari orang. Nah, kan akhirnya saya percaya tentang cerita dia. Tapi bagaimana menuliskannya? Ya kan? Waktu itu ada LSM ya desa apa lupa saya namanya yang dipimpin Pak Gani Nurdin. Ya desa Gani Nurdin. Gani Nurdin ini dosen di Uncia. Saya cerita sama dia tentang cerita ini. Bang Gani saya bilang, mau nggak ikut ngebantu mengungkap kasus ini saya bilang. Tapi Bang Gani yang ikut dengan saya untuk menginvestigasi ini. Ikut Bang Gani. Bang Gani. Kemudian data-data saya harus punya statement dari Bang Gani. Saya wawancara Bang Gani, saya tulis itu lah, Bang Imran. Belum digali itu. Saya nulis bahwa ada ladang pembantaian turun Komnas HAM baru digali. Berarti setelah investigasi, baru saya tulis, tapi belum digali itu kebetulan masalah. Jadi saya percaya saja sama Bang Ismail, saya percaya sama Bang Gani Nurdin. Jadi saya tulis tentang ladang pembantaian di Bukit Sentang, kuburan masalah di Bukit Sentang. Setelah itu saya lari dari Aceh. 98 saya lari dari Aceh, tidak balik lagi sama. Yang sekarang inilah saya pulang. Oke. Tulisan Hasan Diro Pembual itu keluarnya tahun 99. Setahun kemudian. Itu posisi abang di mana itu? Maaf. Udah di Jakarta saya. Bukan lagi di Aceh. Jadi saya udah nggak meliput lagi. Kapan abang wawancara itu apa? Yang tadi narasumber tadi? Fauzi Hasbi itu. Kapan abang wawancara? Bukan saya wawancara, dia datang ke kantor. Oh, dia yang datang. Datang kantor. Dia jelaskan. Saya transkrip wawancaranya dia. Ya. Transkrip. Abang baru muncul ke. Saya kasih. Berarti narasumber beliau lah. Bukan jadi, Bang Saleh atau apalagi Bang Saleh. Ini salah semua informasi itu. Makanya. Saya waktu itu kan Exodus, karena ditugaskan salah satu Exodus. Makanya saya agak aneh juga kalau dia apa. Termasuk Bang Nulis teleponnya. Waktu itu saya ketemu sama Kak Farida, janjinya ketemu di posko, di PD. Dulu Kak Farida Aryani, aktivis LSM perempuan. Dulu dia buka posko, ada satu rumah panggung di dekat masjid. Setelah janji dari situ, akhirnya kami janji di Ulegli. Karena waktu itu Exodus mulai Simpang Mamplam Ulegli. Nah Bang Nulis telepon suruh lihat. Orang tua saya diculik, dibawa ke gunung. Di bapak beliau, sama ibu saya. Nah, ini diculik. Saya bilang sama Kak Farida, nih ada pesan Bang Nurlif, saya harus dibawa sama saudara-saudara kita lah ke gunung. Nggak ada dibawanya. Nggak ada dibawanya. Jadi saya cek, saya pikir aman kan, aman nggak? Udah, saya pulang kan. Nah makanya seperti kata Bang Nurlis tadi. Saya waktu itu masih reporter magang. Di samping punya honor basis ya kita dihitung berasnya berita. Begitu pulang saya masuk kantor kata Bang Nulis, "Ini kok kebunan kah ini?" Ya udahlah saya bilang. Begitu saya buka majalah, ya udah. Sampai Bang Nulis akhirnya keluar dari Gama kerja di Bandung, saya keluar kerja di Forum, aman-aman aja. Nggak ada masalah saya pikir kan. Nah, karena memang ya orang datang dan di Gama itu kan tidak hanya Fauji ya. Najar juga sebelum ke Amerika dia ke Gama, Maimul Fida, Tubul Kaini. Banyak lah karena namanya beda perusahaan media di Jakarta dengan di Aceh. Kalau di Jakarta itu dia memang undang. Waktu itu kan nggak seperti hari ini istilahnya yang berani seperti Bang Nurli, Bang Saleh mengangkat pelanggaran isu-isu ini kan nggak ada. Peran abang berdua ini luar biasa menurut saya pribadi. Dalam menulis penamaan aja beda. Kita menulisnya Aceh Merdeka. Misalnya kita di sini di Aceh ya, mohon maaf, kita berperang udah beribu-ribu kan korban, udah. Tapi kalau nggak ada media yang mengangkat, ya, siapa yang tahu? Itulah seperti misalnya peristiwa kontak tembak almarhum Ahmad Kandang. Bang Nurlis dari Gatra waktu itu. Bukan Ahmad Kandang, Bang. Rahman Palo. Oh, Rahman Palo.
yang ada juga Pak Gandang kemudian pimpinan saya dan sempat bersama, tapi saya nggak lama. Nah, waktu itu kan kita ketemu di hotel ya. Waktu itu kami ketemu Hotel Nugraha, Bang Nurlis dari Gatra, saya sama Akmal Ibrahim yang mantan Bupati Abdia. Kami di Serambi, cuma saya waktu itu diperbantukan di tabloid Kontras. Dulu kan hebat tuh. Tabloid Kontras, Konto aja tuh dikenal. Bang Akmal Ibrahim itu wartawan itu. Masa konflik. Iya. Kalau ini Jakar Rashid itu. Kalau Bang Akmal Ibrahim tahu Jakar Rashid apa sama Murtala? Itu belum, Masih di bawah orang abang. Kalau Bang Akmal lu tahu bagaimana saya bekerja. Ketemu kami di hotel. Saya bersama Bang Akmal, beliau udah ini. Sama-sama liput itu, cuma Bang Nulis ambil jalan lain, kita ambil narasumber lain. Iya. Jadi Akmal itu pun kalau ngeliput cukup ini dia. Jadi sama saya kadang-kadang untuk pergi. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih dulu. Hari ini saya ucapkan. Karena saya bergabung dengan GAMS tahun 1999 setelah tragedi Simpang KKA. Sama Kandang masih hidup. Nah, jadi ini kan sedikit nih, Imran kan sudah nyenggol Simpang KKA. Itu saya turun bersama Usman Hasan almarhum dan Bang Sulansa. Itu kami kumpulkan selongsong peluru. Ya, kami kumpulkan. Camat Marzuki almarhum. Cepot pangkatnya. Iya, camat. Kita tanya, Pat padanya tembak-tembak Roni, ini oyu Pak Mamplam. Saya bilang denginan. Saya foto, saya videokan dia karena lengkap. Kita kumpulin tuh selongsong, kita bawa ke Jakarta. 42 kalau nggak salah. Jadi kan yang Bang Nurlis kerja berdasarkan kode etik. Saya waktu itu satu sisi saya harus membawa misi istana, misi negara, satu sisi jurnalis. Coba kalau waktu itu saya diketahuan. Karena abang tugasnya di sana kan, sama Pak Usman Hasan. Kalau saya memang jurnalis murni, jadi kembali lagi ke soal tadi, setelah saya menulis buku Tengkorak, itu saya dikomplain sama Wiranto, itu Panglima ya. Panglima Pangak waktu itu ya. Panglima Abri, saya dikomplain. Saya dituduh tukang fitnah. Kalau Panglima Abri menuduh kita fitnah, tamatlah kita sebetulnya. Saya lari ke Medan, kemudian di Medan juga saya masih dicari, lari ke Jakarta. Kemudian saya balik lagi ke Aceh bersama dengan Pak Baharudin Lopa. Almarhum. Komnas HAM. Berdua sama beliau menggali itu kuburan yang saya tulis itu. Pak Baharudin Lopa yang gali dengan berkat tulisan abang sehingga Komnas HAM turun gitu. Turun itu. Jadi kemudian Pak Baharudin Lopa nanya ke saya sumber tulisannya siapa, saya kasih tahu Pak Ismail Batu. Pak Ismail Batu. Kalau di luar tuh saya nggak bertanggung jawab. Saya bilang terhadap tulisan saya bilang kan. Datang sama Ismail Batu yang ditunjuk di Bukit Sentang waktu itu. Ketika Pak Baharudin Lopa datang, sangat banyak orang menunjuk. Di sini kuburannya, di sini ada kan, banyak sekali orang yang nunjuk. Digali di sini kali. Saya bilang saya nggak tahu jawab, saya percaya sama Pak Ismail Batu. Pak Baharudin Lopa waktu itu memanggil Ismail Batu untuk di mana kuburannya. Dan tahu Imran setelah digali itu ada tengkorak yang masih ada hitam. Ditutup matanya. Masih tutup matanya. Nah, biar Imran tahu. Kemudian masih ada polok. PKI itu ya? Iya. Dan salah satu anggota itu Komnas HAM itu Pak Kus Pramono Irsa. Pak Kus itu dia pegang tengkorak itu, dia bilang ini ditembak dari samping, ini ditembak dari belakang. Ini ya Bang, skip aja nanti. Saya nggak apa ya, merinding ini Bang. Bukan, maksudnya ya gimana ya, bahasa Aceh, hala paling-paling lah kamu. Ya. Lu secara pribadi, pulang ke Bang Saleh. Benar lagi jalan kan? Kamu tadi kan, udah lama kenal bagaimana Bang Saleh. Tapi kenapa ini saya tanya langsung? Kalau tanya langsung, ada tanya. Oke, Bang Nurli, Bang saya hana berbuat sapu ke Aceh. Punya hana awak ada untuk mulai, terangkat masalah Aceh hingga ke internasional. Lo menurut puaranya, makanya tiga tu terima kasih kurun bro. Yang terlepas pada lahir tulisannya. Sekson pun, si Uraujian gak ada, alih. Lanjut lagi nya. Jadi setelah digali oleh Baharudin Lopa, dicabut dong. Dicabut dong, tapi saya nggak bisa balik ke Aceh. Tetap. Dia balik, saya nggak bisa balik Aceh karena saya terus dicari. Balik ke Jakarta, masuk saya Gama. Nah, ketika saya di Gama, awal-awalnya saya kan berhubungan waktu itu kan dengan Abdullah Syafi'i, Panglima Abdullah Syafi'i. Jadi setelah di Gama, saya ngobrol sama Abdullah Syafi'i, gimana kalau saya wawancara khusus
tampilkan foto segala macam. Lu kan dia nggak mau. Akhirnya mau. Yang bantu saya waktu itu almarhum Muharram, wartawan Serambi, kepala biro Serambi di Biro. Beliau itu sangat dekat dengan Ablas Safi. Karena kayak keluarga aja. Tunku Ablas Safi orang Birin, orang Matang. Orang Matang. Bukan orang Bidi. Bukan orang Bidi ya. Bukan. Jadi dekatlah sama Muharram di Bidi ya. Saya kontak sama Bang Muharram. Bang Muharram kontak sama Bang Ablas Safi. Ketemu wawancara. Sampai saya tulis tentang GAM waktu itu. Operasi GAM, bagaimana perjuangannya mereka. Sama wawancara Ablas Safi, saya nulis di majalah Sky di Jepang. Waktu itu saya menulis itu. Luar negeri saya nulisnya. Di majalah Sky Jepang. Ini muat itu. Datanglah orang Jepang kemarin waktu itu. Setelah saya menulis itu. Seiichi Okawa. Seiichi Okawa yang menjembatani saya ke majalah Sky. Sky ya. Nah, jadi dia bilang, Nurlis, kamu mau nggak dikontrak oleh majalah Sky untuk menulis tentang GAM? Oke, saya bilang. Saya nulis. Nah, itulah saya ungkap soal itu. Kemudian terakhir saya menulis tentang pasukan siluman di Aceh. Pasukan siluman. Pasukan siluman. Kau Bang tulis juga? Saya nulis pasukan siluman, bagaimana tentara-tentara pasukan siluman dikirim ke Aceh untuk beroperasi lagi. Semua tulisan Abang sangat beresiko. Ya, resiko. Resiko. Ini kita kembalikan ke Bang Saleh. Saya udah puas hari ini, Mas. Ya, pribadi. Mungkin kawan-kawan yang nonton di TikTok di mana kan. Ini sosok Bang Nurlis ini, bagaimana peran beliau di masa konflik, ya kan? Terlepas daripada ada tulisan ini. Ini kan terakhir ini tulisan ini. Sebelum keluar tulisan ini kan ada tulisan yang mengangkat kita, perjuangan GAM, korban konflik, ya kan? Membela kepentingan Aceh, HAM, pelanggaran HAM. Tanpa tulisan Abang kan nggak tahu, baru dilepas. Paling sederhana, yang paling kecil yang saya anggap waktu itu tulisan saya di antara sekian banyak sederhana, yang manfaatnya sangat tinggi itu ketika saya menulis Kampung Janda memang. Kampung Janda itu saya tulis tentang anak kecil di sana susah, ibu-ibu narik kayu dari gunung, karena suaminya nggak ada lagi satupun. Jadi di kampung itu, waktu itu nggak ada laki-laki, perempuan semua. Jadi kan, mereka yang ke sawah, mereka yang tarik kayu, mereka yang cari nafkah, semua buat anak-anak. Mereka janda. Yang kawin nggak berani sama mereka yang kawin. Apa berani kawin sama mereka? Ya kan, karena mereka. Jadi waktu itu, apa yang terjadi setelah saya nulis? Datang bantuan dari Swiss untuk sana, untuk kampung itu. Bikin air bersih, bikin TK. Itu Kak Farida. Farida Haryani. Oke. Nah, itu salah satu manfaat. Ya, Bang. Terima kasih luar biasa, Bang. Sudah puas, Imran? Saya secara pribadi setelah dicerita oleh Bang Nurlis kan, secara langsung ini kan, saya udah puas. Jadi terima kasih untuk berdua. Jadi tadi udah jelas kan kata Bang Nurlis kan? Saya nggak tahu tulisan itu kan? Ya Bang, gini Bang sedikit Bang. Gimana? Dalam bahasa Aceh Bang, dalam HUN Aceh Merdeka itu ada 3 kategori Bang, 3 tingkatan maksud saya. Ya, Semike, Mubude, Mupade, 3. Semike, Mubude, Mupade. Ini berdua ini di posisi yang ketiga, Mupade. Bukan Danang Padi Bang, pembantu yang bantu. Semike pemimpin-pemimpin GAM, Mubude pemuda-pemuda Aceh yang telah dididik, dilatih jadi tentara GAM, Mupade seluruh rakyat Aceh yang membantu, termasuk Bang Saleh dan Bang Nurlis. Iya, ketika itu kan saya bilang tadi, saya masih di Serambi Indonesia. Saya juga dapat teror kan. Cuma kan waktu itu saya nggak ngomong mana-mana. Sampai istri saya hamil tua juga ditabrak dari belakang. Nah, saya waktu itu menghadap pimpinan Serambi. Saya minta pindah ke Jakarta. Saya tidak bilang soal dari teror. Alasan saya karena saya diangkat sebagai tim ini. Tapi kata mereka saya tidak mampu untuk bertarung di Jakarta. Ya sudah, saya komunikasi dengan Bang Nurlis, tarik Bang Desihar ya, telepon kau Dek ke Jakarta. Saya tanya, pasti, tapi kau magang dulu, nggak apa-apa lah. Yang penting keluar dari Aceh selamat. Udah. Jadi memang kalau kita cerita tuh kadang-kadang nih saya udah suara hati saya dengar langsung udah puas. Ini suara hati saya kadang-kadang saya berpikir begini ya, Bang. Sedih juga gitu loh. Sedih juga. 5 tahun sekali Bang muncul, biasa Bang, digoreng. Dan ini bukan dari kompatannya. Bukan. Saya tahu betul itu. Ini politisi-politisi yang memanfaatkan kondisi ini. Tapi mereka nggak berpikir bahwa efeknya adalah keluarga saya diteror apa segala macam, kan imbas dari mereka mungkin hanya untuk senang-senang, hanya untuk apa, hanya untuk tujuan politik. Nah, tapi ini kan kalau memang mau melakukan itu, ya tanyalah sama saya. Orangnya masih hidup. Saya masih hidup kok. Jangan memanfaatkan ini untuk kepentingan cari duit kan ini.
cari duit ini. Dibayarin, cari duit untuk hal-hal seperti itu. Nah, tapi kembali lagi saya udah track, saya udah screenshot semuanya. Nah, saya udah serahkan juga kalau terjadi apa-apa, inilah penyebabnya. Itu termasuk ke kawan-kawan saya di kepolisian gitu. Pokoknya semenjak muncul video yang viral tuh, yang diedit entah apa kan, terkait Bang Saleh, Bang Nurli, Pak. Saya baru hari ini jumpa langsung dengan yang bersangkutan, makanya saya. Jadi kalau saya ngomong langsung sama Imran sebelum ada podcast ini ataupun kepada masyarakat Aceh bahwa saya tidak tahu, tidak ngerti itu, seolah-olah saya membela diri kan. Ada perbedaan antara saya sama Bang Nurli kan. Saya tetap mengakui bahwa ini adalah sebuah karya jurnalistik. Ketika itu. Bahwa kemudian ini berbias seperti ini, tadi sudah dijelaskan sama Bang Nurli bagaimana kronologinya. Jadi bukan berarti, oh saya selama ini diam ketawa-ketawa, saya menganggap bukan apa, memang nggak ngerti. Kalau ngerti pasti ada saya jelaskan. Masih magang. Nah, bagaimana? Sumbernya jelas. Ya, dan ini maksudnya terkait dengan ini. Dan saya kan waktu itu bolak-balik Jakarta, soal simpang KKA, kita advokasi, soal yang lain-lainnya. Jadi waktu itu saya ingat juga bukan Hasbi aja yang datang, Arjuna juga datang. Arjuna ya. Itu Libya itu menyerah dia. Di Jakarta dia. Jadi Bang Hasbi ini kita lanjutkan sedikit. Ada kawannya tuh yang kor-kor di medsos sekarang, tahu kan? Yang giginya udah goyang. Oke, lanjut Bang. Jadi setelah kasus ini, kemudian saya track siapa Hasbi sebetulnya kan. Saya cari tahu siapa Bang Hasbi ini. Bang Fauzi Hasbi Gedung. Termasuk Fauzi Hasbi Gedung. Termasuk saya ketemu sama Bang Hasbi Abdullah kebetulan dekat rumah. Abang adik kandungnya Dr. Jaini. Saya tanya, ada cerita. Nah, barulah saya tahu bahwa beliau ini ditangkap sudah lama. Beliau ini ditangkap sudah lama sejak tahun 70-an. Yang nangkap beliau pun Sapri Samsudin. Kalau Arjuna turun dia menurut cerita orang tua ya. Arjuna turun lari ke Malaysia. Gak ada lagi sekarang, udah almarhum. Jadi mereka lah yang datang ke kantor. Terus terakhir saya kena dengar kabar tentang Bang Fauzi ini, dia ditugaskan ke Ambon. Di sanalah dia dieksekusi. Dia meninggal di sana, ditanam di bawah pohon. Anaknya lah yang datang, Lam Karuna waktu itu namanya. Dan Lam Karuna ini, saya waktu itu mulai berpikir ketika majalah ini yang paling kencang dipromo oleh si Lam Karuna waktu itu. Dia yang posting di mana-mana, itu udah mulai ada milis waktu itu kan. Dia jadi terjadi propaganda dalam itu. Nah, pada masa itu pula saya baru waktu itu mengetahui bahwa ada Gerakan Aceh Merdeka, ada MPGAM, ada RIA. RIA. Waktu itu 3 nari. RIA, GAM, kalau MPGAM kan tahun berapa itu? 86 ke atas. Setelah Hussein Hasan ribut ya kan? Ribut melawan Wali, Beliau minta posisi nomor 1, nggak boleh. Malik Mahmud kan? Akhirnya dia lari ke Australia. Mendirikan MPGAM. Nah, kemudian ada juru bicaranya Don Zulfahri yang ditembak di Malaysia. Jadi mereka inilah kemudian dua kelompok inilah yang mempropaganda untuk membusukkan GAM waktu itu. Mereka ini MPGAM sama RIA Fauzi Hasbi Gedung, MPGAM Hussein Hasan. Oke, akhirnya narasumber tadi Bang Fauzi Hasbi Gedung. Akhirnya dihabisi. Dia juga dieksekusi juga ada, dieksekusi. Kan nggak ada ujungnya Mas Ali. Nggak ada ujungnya akhirnya. Dihabisi juga. Dihabisi juga akhirnya. Jadi katakanlah beliau itu beralih profesi atau beralih posisi, nggak ada ujungnya juga. Oke, saya kira waktunya ini ya. Benar sudah puas ya. Sudah. Yang jelas narasumbernya Fauzi Gedung. Ini hanya masih magang, tidak terlibat. Bang Nurli yang ini ya, yang translate. Oke, baik sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami seputar yang heboh-heboh akhir-akhir ini dan muncul setiap 5 tahun sekali. Saya tidak bisa menyimpulkan dari apa yang kami bicarakan. Saya tidak bisa menyebut apakah ini sebuah klarifikasi, apakah ini sebuah pledoi dari Bang Nurli dan saya menghadirkan langsung. Katakanlah representasi dari mantan kombatan GAM adalah saudara Imran Paseh. Mewakilikan kawan. Andalah yang berhak menyimpulkan apa yang telah kami lakukan. Kami juga tidak butuh tanda jasa, tapi ya hargailah sedikit apa yang sudah kami lakukan untuk negeri yang tercinta ini.
Tidaklah busuk-busuk kali kami. Profesi kami juga nggak sejelek yang Anda bayangkan. Jadi itu saja yang bisa kita harapkan, Bang ya. Ya Pak Ibran, terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.